Awal-awal ketika aku ikut Putri Indonesia waktu di masa karantina itu aku sama sekali nggak tahu kalau Erina tuh deket sama Kaisang ya. Jadi ketika aku tahu setelah Putri Indonesia selesai itu aku lihat di status Instagramnya bahwa dia lagi di Stadion Manahan Solo dengan Kaisang itu, dan sering berjalannya waktu bikin status juga dikasih makanan apa gitu. Nah itu situ aku udah mulai kaget, oh sama Kaisang. Yang benar-benar titiknya itu aku melihat ketika dia lagi sama Kaisang di istana upacara bareng. Nah itu ini udah deket deh PDKT. Ketika udah denger kabar lagi sekarang dia mau nikah, ya udah aku ikut bahagia dong, ikut bangga. Ya seneng aja, mudah-mudahan sih dilancarkan segala urusannya. Kalau untuk cerita sih sejauh ini belum. Mungkin Kita apa adanya aja ya. Iya, Aku malah belum sebelum aku waktu ikut Indonesia itu aku belum tahu kalau dia itu deket sama si siapa Kaisang. Tahu-tahu yang ketika aku lihat di status Instagramnya di lapangan Stadion Manahan Solo. Terus dikasih makanan kue apa itu. Kalau aku nggak shock. Aku shock ketika ketika lihat mereka di Stadion Manahan. Iya. Ternyata diem kalem-kalem ya keren gitu loh. Yang sebelumnya nggak pernah aku duga. Menurut aku cocok banget. Apa yang ngebuat menurut kakak cocok nih? Karena sama-sama orang Jawa. Satu, itu pengaruh besar kan, sama-sama orang Jawa kan cocok. Yang kedua ya orangnya suka ngebanyol. Erina tuh orangnya suka ngebanyol loh. Jadi ya asik aja sih. Oh jadi Kak Erina ini orangnya ngebanyol. Seperti apa sih Kak dia? Mungkin lawak kah atau gimana gitu ngebanyol? Ya lucu aja, apapun itu ya hal-hal yang kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka ketawa kan bisa satu frame sama kita. Kebetulan saya juga orangnya seneng lawak, jadi apapun itu ya saya bisa masuk dengan dia, nyambung gitu. Oke, berarti image seorang Putri Indonesia ini kan kalem, berwibawa, inner beauty-nya keluar. Berarti sama juga ya seperti orang-orang biasanya gitu sering bercanda. Gimana sih Kak? Ya sebenarnya sama sih, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kok so be yourself itu buat kita nyaman, bener nggak? Bener kan? Be yourself itu buat kita nyaman. Tapi ada satu hal yang perlu kita tunjukkan di depan publik itu dengan apa yang kita jalankan sekarang ini. Contohnya di Putri Indonesia harus menjaga image, jaga inner beauty, dan menjaga tata krama dan sopan santun. Itu sih harus perlu dijaga semuanya. Tapi nggak ada salahnya juga kita untuk melakukan sesuatu hal yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan jadilah diri sendiri, ketawa-ketawa, bercanda, apapun itu yang apa adanya, kan bakalan nyaman hidup kita. Oke. Dari kakak sendiri mungkin ada yang mau disampaikan gak sih sama Kak? Ini kan kakak udah dengar belum sih kabarnya kalau mereka ini akan melangsungkan pernikahan di bulan Desember, atau mungkin Desember tahun ini atau tahun depan, mungkin ada kakak tahu? Sudah dikasih tahu belum dikasih tahu. Masih dirahasiakan. Mungkin ada teman-teman Putri Indonesia dulu sendiri obrol, Kak Erina mau nikah gitu mungkin. Iya ada lah obrolan begitu ada. Cuman dibocorin tanggal berapa itu belum dikasih tahu. Oke. Aku sendiri belum kenal dengan Kaisang, jujur. Sekali aku nggak kenal. Oh belum. Ya menurut saya sendiri itu benar-benar hal-hal yang benar-benar idaman semua perempuan ya. Sesosok laki-laki bertanggung jawab, yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dan kerja keras. Itu pastinya dia bisa dengan diri sendiri aja dia bisa bertanggung jawab. Gimana kalau dengan perempuan yang bakal mau dia nikahin, yang bakal bisa dia hidupkan, pastinya lebih bertanggung jawab lagi. Erina tuh orangnya suka ngebanyol loh, jadi ya asik aja sih. Ya lucu aja, apapun itu ya hal-hal yang kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka ketawa kan bisa satu frame sama kita. Kebetulan saya juga orangnya seneng lawak, jadi apapun itu ya saya bisa masuk dengan dia, nyambung gitu. Erina personal sih orangnya baik, humble, dan dia nggak pilih-pilih teman, sama siapapun dia mau berteman. Dan contohnya ke semua Putri Indonesia dan ke para panitia YPI itu humble orangnya. Kalau untuk personal dia sendiri sih orangnya nggak terlalu terbuka banget ya, tapi secara keseluruhan dia orangnya baik banget dan nggak mau berteman, maksudnya nggak pilih-pilih.
sama siapapun dia ngerangkul. Aku kenal sih dari semenjak Putri Indonesia, tapi kedekatan kami seperti keluarga semuanya. Karena tidur bareng, makan bareng, susah senang bareng-bareng, capek, kaki pegel-pegel bareng-bareng, ya itulah kebersamaannya dari Putri Indonesia kemarin kami waktu ikut karantina. Dari sosok Erina tuh dia berbagai pengalaman juga waktu dia itu kan sebelum kami semuanya sebelum mengikuti tahap karantina itu kan ada sesi aksi sosialisasi dengan dia cerita sosialisasi apa yang bisa dia ambil. Jadi sejauh itu dia berbagi pengalaman juga ketika dia waktu sekolah di luar negeri cerita, dan semua itu kayak pengalaman hidupnya, mulai belajar dari hal-hal kecil apa yang sebelumnya belum pernah kita tahu, belum pernah kita pelajarin bahkan sama-sama, ya kurang lebih seperti itu. Belum sempat ketemu sih karena dia punya kesibukan sendiri, aku juga punya kesibukan sendiri, syuting gitu-gitu, belum sempat ketemu. Ya belum tahu pasti, mungkin pasti dikasih tahu ya untuk kita teman-teman dari seluruh finalis Putri Indonesia. Yang jelas saya juga masih menunggu kabar. Ya pasti aku obrolin tentang pernikahan. Cie diem masih kan nggak tahu kan, semuanya tuh nggak ada yang tahu loh. Tiba-tiba dia boom gitu kan, kaget semua lah pastinya. Pesan saya untuk Erina dan Kaisang, semoga kalian menjalani hidup bahagia dan apa adanya. Semoga dilancarkan selalu sampai sampai hari kalian yang hari H yang ditentukan oleh kalian. Semoga menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Bahagia dunia akhirat gitu. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.